Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Itu adalah lelucon yang sangat konyol dan tidak masuk akal, namun pemandangan ini telah muncul di depan mata mereka, membakar dirinya sendiri ke dalam hati, mata dan indera mereka, menghancurkan fondasi pengetahuan dan pengalaman mereka. Keheningan yang mengerikan menyelimuti kota Dewa Bintang. Ketiga ribu Dewa Bintang sepertinya terpaku di tempat oleh suatu kekuatan tak kasat mata karena mereka semua tampaknya telah kehilangan jiwa mereka sepenuhnya. Kakak ipar, apa yang terjadi dengannya? Caizi bertanya dengan bingung. Mata Jasmine tertegun dan dia bahkan tidak menanggapi kata-kata Caizi, seolah-olah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Akhirnya, dia menutup matanya dan berkata dengan suara yang terdengar seperti dia sedang bergumam dalam tidurnya, "Pantai lain, Asura." Kekuatan dewa jahat dari gerbang pertama, jiwa jahat, adalah Falling Moonsin Kingstar. Kekuatan gerbang kedua, Burning Heart, adalah Sealing Cloud Locking Sun. Kekuatan gerbang ketiga, api penyucian, adalah menghancurkan langit menghancurkan bumi. Meskipun mereka semua kuat, mereka tidak begitu kuat hingga bisa menjungkirbalikkan akal sehat dan logika. Kekuatan gerbang keempat, Rumbling Heaven, adalah restorasi bintang bulan dan itu adalah teknik yang benar-benar mulai menampilkan kekuatan dewa jahat yang cukup kuat untuk menentang hukum alam itu sendiri. Tapi gerbang kelima, Hades, kekuatan dewa-dewa jahat yang digunakannya sangat kuat dan sangat melanggar hukum alam. Distorsi logika dan akal sehatnya jauh melebihi restorasi bintang bulan. Pantai lain Asura, ini adalah kekuatan suci yang dimiliki oleh gerbang kelima dewa jahat. Itu juga merupakan kekuatan suci yang paling mengerikan dan terlarang dari semua kekuatan suci dewa jahat, dan itu juga merupakan kekuatan suci paling menyedihkan yang dia miliki. Setelah teknik Oathshore Asura digunakan, itu akan secara eksplosif meningkatkan kekuatan dalam seseorang, tapi ini tidak hanya mewakili peningkatan kekuatan dalam seperti ketika gerbang dewa jahat dibuka. Ini mewakili peningkatan dalam hal kekuatan seseorang, dan itu menyebabkan kekuatan mendalam dewa jahat benar-benar bertentangan dengan semua akal sehat dan hukum alam, naik ke tingkat yang lebih tinggi dari sebelumnya. Tapi harganya juga sangat kejam. Menghancurkan urat nadinya sendiri, membakar seluruh hidup dan jiwa seseorang. Pantai lain melambangkan kematian. Saat teknik Oathshore Asura digunakan, itu akan menjadi momen dalam hidupnya di mana dewa jahat akan menjadi yang terkuat dan paling mulia, tapi saat kekuatan yang diperoleh dengan menghancurkan pembuluh darahnya yang dalam dan terbakar abis, hidup dan jiwa seseorang menjadi kering, itulah saatnya kematian akan menimpanya. Niat membunuh, energi jahat, dan energi jahat, bercampur dengan bau darah yang sangat pekat yang menyerang semua orang, menyebabkan semua pembangkit tenaga listrik luar biasa di alam Dewa Bintang merasa sedikit mual. Di bawah keterkejutan karena pengetahuan dan pengalaman mereka tercabik-cabik, sensasi sedingin es dan teror menyerang hati semua orang seperti iblis. Ini adalah teror yang tidak bisa dilawan dengan kemauan keras, bahkan lebih mengerikan daripada angin neraka. Mereka bermimpi dalam mimpi buruk mereka. Selanjutnya, asal mula segala sesuatu yang terjadi, Yunce dalam penglihatan mereka diselimuti oleh lapisan energi berdarah yang sangat padat. Mereka tidak dapat melihat sosoknya di bawah lapisan energi berdarah ini dan mereka bahkan tidak dapat memastikan apakah ini energi berdarah atau apakah itu darah kental yang menyembur keluar dengan gila-gilaan. Tapi di dalam energi padat berwarna darah itu, bersinar dua lampu merah yang bahkan lebih pekat dan kuat dari darah segar, seolah-olah dewa iblis di api penyucian tiba-tiba membuka matanya yang berdarah. Apa yang terjadi? Komandan penjaga bintang serigala surgawi Xinglou, yang berdiri jauh di depan, berkata dengan suara gemetar. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia hampir tidak percaya bahwa dia telah mengucapkan kata-kata itu dengan sangat tergagap karena gemetarnya. Dia
dan semua penjaga bintang yang hadir, setidaknya berusia beberapa ribu tahun dan sebagai penjaga bintang dari alam Dewa Bintang, bagaimana ketinggian yang telah mereka capai dan pengalaman mereka bisa menjadi hal biasa. Namun tidak satu pun dari mereka yang pernah merasakan aura mengerikan seperti itu sebelumnya dan tidak satu pun dari mereka yang pernah merasakan ketakutan yang mengoyak jiwa mereka seperti ini. Lebih jauh lagi, ini semua sebenarnya terpancar dari seorang pemuda yang datang dari alam bawah. Dan sepengetahuan mereka, ini adalah seorang pemuda yang nasibnya seharusnya sepenuhnya ada di tangan mereka. Divine Sovereign. Dari Divine King ke Divine Sovereign, kata-kata yang baru saja terdengar di udara berasal dari Dewa Bintang Astar Surgawi Shenhu, dan seseorang dapat dengan jelas mendengar getaran dalam suaranya. Di dunia ini, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Sebagai Dewa Bintang dari alam Dewa Bintang, ini adalah pertama kalinya mereka begitu meragukan persepsi spiritual mereka sendiri. Bahkan kemampuan terlarang yang paling dibesar-besarkan dan paling ekstrim yang mereka ketahui bahkan tidak bisa mendekati sebagian kecil dari apa yang baru saja mereka saksikan. Kekuatan Dewa Penciptaan, ini adalah kekuatan Dewa Penciptaan. Mata Kaisar Dewa Bintang bergetar dengan intensitas yang tak tertandingi saat dia menggumamkan kata-kata itu pada dirinya sendiri. Ini adalah kekuatan yang tidak diragukan lagi melampaui imajinasi, pengetahuan, dan pengalaman bahkan seorang Kaisar Dewa. Hanya kekuatan agung dan tertinggi dari Dewa Penciptaan selama era para dewa yang dapat menunjukkan kekuatan yang menantang surga. Setelah keterkejutan dan keheranan mulai memudar, kedalaman mata Kaisar Bintang Dewa bersinar dengan keinginan dan keserakahan yang jutaan kali lebih padat daripada sebelumnya. Dia dengan keras memutar kepalanya dan meraung ke arah Xing Mingzi, cepat dan tahan dia, tapi, kamu pasti tidak boleh menyakiti nyawanya. Suara Kaisar Dewa Bintang sebenarnya mengandung gemetar dan suara serak yang bisa didengar siapapun, terlebih lagi, kali ini dia dengan jelas meneriakkan kata pasti juga. Fakta bahwa kekuatan mendalam Yun Ce telah melonjak dari alam Raja Ilahi tingkat pertama ke alam penguasa ilahi tingkat pertama dalam beberapa tarikan napas adalah sesuatu yang telah mengguncang dunia semua orang. Hanya saja alam kedaulatan ilahi tingkat pertama, jika berada di alam bintang normal, itu bahkan bisa dikatakan sebagai kekuatan yang tak tertandingi, tapi tempat ini adalah alam Dewa Bintang. Setiap Starguard yang hadir memiliki kekuatan Divine Sovereign. Jadi di bidang kekuatan besar, salah satu dari 3.000 kontingen Starguard yang kuat akan ditempatkan di atas Yun Ce. Selain itu, masih ada satu Xing Mingzi, pembangkit tenaga listrik di alam Master Ilahi. Jadi, meskipun semua pengetahuan dan pengalaman mereka sebelumnya telah dicabik-cabik oleh Yun Ce, dan mereka benar-benar terkejut dan takut dengan perubahan aneh yang mengejutkan secara universal ini, pada saat yang sama, mereka belum pernah melihat Yun Ce. Perubahan aneh sebagai sesuatu yang dapat mengancam mereka dengan cara apapun, ini adalah alam Dewa Bintang, mereka adalah penjaga bintang Dewa Bintang. Meskipun kekuatan Yun Ce tak tertandingi di kalangan generasi muda, di mata mereka, kekuatan itu masih terlalu rendah. Bahkan jika kekuatan yang bertentangan dengan akal sehat telah muncul di depan mereka, kekuatan ini tetap tidak mungkin mengancam mereka dengan cara apapun. Saat auman Kaisar Dewa Bintang terdengar di telinga mereka, bahkan sebelum Xing Mingzi bisa menjawab, auman aneh yang terdengar seperti auman yang dibuat oleh binatang buas yang putus asa terdengar di udara di atas kota Dewa Bintang. Energi darah di sekitar Yun Ce pecah secara eksplosif saat dia bergegas menuju Xingling. Heaven's Meeting Sword yang awalnya berwarna merah terang kini ditutupi oleh cahaya berdarah dan tampak seolah-olah darah kental yang berasal dari danau darah api penyucian telah dituangkan ke atasnya. Kekejaman, haus darah, rasa sakit, kebencian, keputusasaan, setiap bagian dari aura yang menyapu mereka tampak seolah-olah berasal dari jurang yang dalam. Terlebih lagi,
Itu jelas merupakan energi yang sangat dalam yang berada pada tingkat penguasa ilahi, namun saat energi itu semakin dekat, tiba-tiba menyebabkan rasa dingin dan teror kematian berkembang di hati setiap orang. Pupil mata Xingling berkontraksi dengan keras, dan sebagai bayangan kematian menyelimuti dirinya, tubuh Divine Sovereign yang telah melalui proses temper dan pemurnian yang tak terhitung jumlahnya telah bereaksi secara naluriah bahkan sebelum pikirannya dapat memproses apapun saat ia secara eksplosif melarikan diri ke belakang dengan kecepatan tercepat. BOOOOOOM. Saat bumi berguncang dengan dahsyat, energi dalam berwarna darah menyebar ke seluruh langit dan tempat yang didukung oleh formasi mendalam tingkat tertinggi di alam semesta terus bergetar hebat. Sebelum Xingling sempat terkesiap sesaat, dua mata berdarah, lebih mengerikan daripada mata iblis, sekali lagi membesar di matanya saat mereka mendekat ke arahnya. Dia menjerit tercekik saat dia menyilangkan kedua tangannya di depan dadanya. Kekuatan penuh Divine Sovereign level 8 meledak keluar karena ketakutan. Bang! Sejauh pengetahuan siapapun, ada kesenjangan kekuatan yang sangat besar antara Divine Sovereign tingkat pertama dan Divine Sovereign tingkat 8. Ini adalah celah yang tidak mungkin ditutup, apapun metodenya. Tetapi, teriakan yang sangat melengking dan menyedihkan menusuk hati dan jiwa setiap orang. Kekuatan Divine Sovereign tingkat pertama dan Divine Sovereign tingkat 8 telah bertabrakan, namun orang yang mengeluarkan seruan nyaring kesengsaraan ini sebenarnya adalah Xingling. Di bawah cahaya berdarah yang meledak keluar dari Heaven's Meeting Sword, lengan kanannya langsung hancur menjadi beberapa bagian sementara lengan kirinya langsung hancur menjadi 10 bagian. Detik berikutnya, daging itu dihancurkan menjadi daging cincang yang tersebar di udara. Apa? Xingling. Adegan ini sangat mengejutkan Xing Mingzi hingga seluruh tubuhnya tiba-tiba mengejang. Itu sangat mengejutkan semua pengawal bintang hingga jiwa mereka praktis terbang keluar dari tubuh mereka. Tidak peduli bagaimana mereka mencoba, mereka tidak dapat meyakinkan diri mereka bahwa lengan Xingling, yang memiliki kekuatan Divine Sovereign tingkat 8, dan yang kekuatannya berada di eselon atas dari semua pengawal bintang, sebenarnya bisa dihancurkan, dengan satu serangan pedang dari Yun Ce. Seseorang yang dengan paksa meningkatkan kekuatannya hingga setara dengan Divine Sovereign tingkat pertama. Ini adalah tubuh Divine Sovereign, tubuh yang jutaan kali lebih kuat dan tahan lama dibandingkan logam apapun. Di mata dunia, itu adalah sesuatu yang dianggap sebagai tubuh dewa sejati. Mata Xingling begitu lebar hingga seolah-olah akan meledak. Dia menatap lengannya yang telah menjadi daging cincang dan mengalami keputusasaan yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Tapi iblis yang telah menghancurkan kedua tangannya dengan satu tebasan pedang tidak jauh darinya karena Heaven's Meeting Sword, yang telah berubah menjadi merah darah, kini tanpa ampun meluncur ke bawah menuju tubuhnya dengan kekuatan ledakan. Sebuah panah darah melesat lebih dari 10 meter ke udara dan banyak sekali pecahan usus yang tercampur dalam semprotan darah itu. Dada Xingling terbelah dan hampir seluruh tulang rusuknya hancur. Xingling mengeluarkan raungan parau karena kesakitan dan keputusasaan yang luar biasa. Dia ingin berjuang, tetapi dia tidak dapat menemukan lengannya sendiri. Dia ingin melarikan diri dengan cara apapun, tapi yang menunggunya adalah keputusasaan yang lebih dalam. Kamu, bagian dari sampah yang mengkhianati dan merugi, jas MINEKKU. Yun Ce, yang bermandikan cahaya berdarah, berbicara dengan suara yang bahkan lebih serak dan menakutkan daripada suara iblis dan setiap kata yang keluar dari mulutnya sepertinya berasal dari jurang keputusasaan abadi yang dalam. MATIII. BOOOM. Saat tinjunya jatuh, tinju itu menghantam tubuh Xingling,
mungkin Xingling tidak pernah membayangkan, mungkin tidak ada yang pernah membayangkan, bahwa tubuh Divine Sovereign-nya akan menjadi sangat lemah dan ringkih. Teriak Xingling dengan sedih hingga dia kehilangan suaranya, dan setelah itu hanya ada semburan darah yang dengan gila-gilaan dimuntahkan dari setiap lubang di wajahnya. Boom! Saat tinju lainnya jatuh, tinju itu secara eksplosif mematahkan leher Xingling. Boom! Tinju ini menghantam bagian atas tengkorak Xingling dengan keras. Dalam sekejap, tengkoraknya hancur dan darah berbusa beterbangan di udara, seluruh kepalanya telah meledak sepenuhnya di atas lehernya, dan di bawah kepalan tangannya yang diselimuti oleh cahaya berdarah, seseorang bahkan tidak dapat menemukan sepotong tulang sebesar itu, jempol. Tubuh Xingling mengejang hebat beberapa kali sebelum akhirnya benar-benar diam. Xingling, seorang komandan penjaga bintang yang dapat menimbulkan rasa takut dan gentar di hati para raja alam yang menguasai dunia bintang menengah dan bawah, seseorang yang akan diperlakukan dengan sangat hormat dan hormat oleh raja alam ini, telah dibunuh dengan kejam seperti ini. Dia hampir tidak mampu melakukan perlawanan karena dia dibantai secara brutal. Dia telah meninggal tanpa mayat utuh. Dalam beberapa napas pendek sebelum dia meninggal, dia mengalami rasa sakit, ketakutan, dan keputusasaan terbesar yang pernah dia rasakan sepanjang hidupnya. Keheningan mematikan menyelimuti kota Dewa Bintang saat udara dipenuhi dengan bau darah yang sangat pekat. Mata setiap Starguard telah menonjol keluar sehingga sepertinya rongga mata mereka akan patah. Seorang Starguard, dan seorang komandan Starguard pada saat itu, telah meninggal secara mengenaskan di depan mata mereka dan mereka seharusnya terkejut dan marah dengan hal ini. Tapi, saat ini mereka tidak dapat membuat diri mereka merasakan kemarahan apapun, karena kejutan yang tak terbatas, dan ketakutan yang tiba-tiba berlipat ganda kini memenuhi setiap sudut tubuh dan jiwa mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia, Yunce, dia, sebenarnya, wajah Dewa Bintang asal surgawi Tumi, yang tampak tenang selamanya di mata dunia, kini benar-benar berubah. Bukan hanya pengawal bintang, bahkan para Dewa Bintang dan para tetua pun mengalami kerugian total. Bahkan sebelum mereka pulih sepenuhnya dari keterkejutan yang disebabkan oleh pertumbuhan eksplosif Yunce yang bertentangan dengan akal sehat, mereka sekali lagi sangat terkejut dan takjub hingga hati dan isi perut mereka hampir pecah. Mereka sangat jelas mengenai kekuatan Xingling. Bahkan jika Yunce secara eksplosif meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang bertentangan dengan akal sehat, itu tidak akan cukup baginya untuk menjadi lawan Xingling, namun mereka secara pribadi menyaksikan tubuh Yunce menghancurkan Xingling sampai mati. Terlebih lagi, itu adalah pembantaian yang kejam di mana Xingling tidak mampu melawan atau melakukan perlawanan apapun. Divine Sovereign level 1 telah dengan kejam membantai Divine Sovereign level 8. Kakak ipar, semua warna wajah Caizi telah hilang saat kedua tangannya menggenggam erat tangan Jasmine. Namun dia menemukan bahwa tangan Jasmine sebenarnya sangat dingin, dan dia tidak menanggapi apa yang seharusnya menjadi pemandangan yang sangat mengejutkan dengan cara yang pantas. Sebaliknya, matanya kusam dan berkaca-kaca dan sangat kendur. Di bawah tatapan gemetar semua orang, Yunce perlahan berdiri. Setelah itu, dia mengangkat Heaven's Meeting Sword tinggi-tinggi saat api Golden Crow dan Phoenix menyatu di tubuhnya, berubah menjadi api merah yang kejam dan tanpa ampun. Kalian semua, layak untuk mati. Sepertinya dia mengaum dan melantunkan kata-kata itu pada saat yang sama, tapi setiap kata adalah suara paling menakutkan yang pernah didengar semua orang sepanjang hidup mereka. Energi dalam berwarna darah dan api berwarna darah menyelimuti seluruh tubuhnya, seolah-olah dia adalah dewa iblis berdarah merah yang mengamuk. Hanya dengan dirinya sendiri, dia bergegas menuju 3.000 pengawal bintang, namun setiap pengawal bintang ini gemetar.
Maju bersama, lumpuhkan keempat anggota tubuhnya. Xing Mingzi tampak seperti baru saja terbangun dari mimpi saat dia mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Jika 10 napas sebelumnya, Xing Mingzi pasti tidak akan membiarkan dua pengawal bintang mengambil tindakan terhadap Yun Ce pada saat yang bersamaan. Karena ini akan menjadi penghinaan besar terhadap kekuasaan, status, dan martabat pengawal bintang. Namun saat ini, dua kata, maju bersama, sebenarnya telah diteriakkan begitu saja. Tetapi pada saat yang sama, dia tidak melupakan perintah Kaisar Bintang Dewa, untuk hanya melumpuhkan dan tidak membunuh. Setelah Xing Mingzi memberi perintah, 3 pengawal bintang yang paling dekat dengan Yun Ce mengudara. 3 tombak Dewa Bintang yang identik muncul di tangan mereka dan armor keperakan mereka bersinar dengan kecemerlangan bintang itu sendiri. Pengawal bintang 3, tombak Dewa Bintang 3, namun Yun Ce sebenarnya tidak mundur satu langkah pun. Sebaliknya, dia bergegas maju untuk menemui mereka dan dengan teriakan aneh kesakitan dan kebencian, Heaven's Meeting Sword, yang terbakar dengan api merah, menarik busur cahaya berwarna darah di udara. BOOOOOOOM. UWAAAAAAAHAHAHAHA. 3 tangisan kesengsaraan saling tumpang tindih saat terdengar di udara. Tombak Dewa Bintang 3 terbang keluar angkasa dan lengan ketiga penjaga bintang yang memegang tombak ini hancur secara bersamaan. Pada saat itu, mereka akhirnya tahu mengapa tubuh penguasa ilahi Xingling yang kuat sebenarnya tampak begitu rapuh dan lemah di bawah pedang Yun Ce. Mati. Tidak ada yang bisa memahami betapa beratnya kebencian dan kebencian yang terkandung dalam raungan ini. Saat Heaven's Meeting Sword meledak ke bawah, gambar serigala yang sangat besar muncul di langit di atas. Itu adalah gambar serigala surgawi yang semua penjaga bintang kenal, namun itu bukanlah gambar biru yang familiar yang semua orang tahu, mereka tahu. Sebaliknya gambar ini adalah warna darah yang menakutkan dan bahkan taring serigala yang terbuka itu tampak seolah-olah mereka telah bermandikan air di danau darah. BAAAANG. Ini adalah taring liar yang telah dipelintir oleh kekuatan terdistorsi Yun Ce. Saat gambar serigala berwarna darah meluncur ke bawah dalam sekejap, armor dan tubuh Divine Sovereign dari 3 pengawal bintang terkoyak dalam sekejap. Bahkan sebelum mereka sempat menjerit kesakitan, mereka sudah menjadi serpihan daging dan darah segar yang memenuhi udara. Serangan pertama memakan lengan dan tombak. Serangan kedua merenggut 3 nyawa dan menghancurkan tubuh mereka sepenuhnya. Itu hanya 2 serangan pedang, tetapi pada saat kenyataan akhirnya muncul di benak para penjaga bintang, 3 rekan mereka sudah mati. Penjaga bintang 3 ini bukanlah kentang goreng kecil. Mereka bahkan tidak termasuk di antara ahli yang biasanya dikenal oleh masyarakat awam. Tidak, mereka adalah penjaga bintang yang dihormati oleh triliunan kultivator di seluruh alam dewa. Ketiga penjaga bintang ini memiliki energi paling dalam di antara rekan-rekan mereka, namun mereka tetaplah Divine Sovereign level 3. Namun, Yun Ce telah mencabik-cabiknya seolah-olah itu tidak lebih baik dari kayu busuk. Penguasa ilahi tingkat 1. Tidak mungkin ini adalah kekuatan Divine Sovereign tingkat 1. Para penjaga bintang yang siap beraksi pada awalnya membeku di tempat, semuanya gemetar seperti kesurupan. Xingling baru saja meninggal dalam kematian yang mengerikan belum lama ini, dan tepat setelah itu 3 penjaga bintang hancur dalam sekejap mata. Mereka, yang memiliki status, kekuatan, dan kemuliaan yang besar tidak dapat mempercayai bahwa seorang penjaga bintang, sebuah eksistensi yang dijunjung oleh semua orang biasa bisa mati dengan begitu mudah dan menyedihkan, tidak peduli apapun yang terjadi. Tapi Yun Ce tidak mau menunggu sampai mereka pulih dari keterkejutannya. Berlumuran darah, dia sudah menyerbu ke arah mereka sambil mengaumkan raungan mengerikan yang lebih buruk dari binatang buas yang putus asa. Apa yang sedang kamu lakukan?
Xing Mingzi terkejut sekaligus marah ketika dia melihat penjaga bintang yang ketakutan mengambil langkah mundur tanpa sadar. Kamu adalah penjaga bintang dari alam Dewa Bintang. Kamu akan membiarkan seorang junior dari alam bawah menghancurkan tekadmu. Teriakannya mengguncang para penjaga bintang yang ketakutan hingga ke inti. Kemudian, seorang pria melompat keluar dari belakang penjaga bintang dan mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Dia mengenakan baju besi emas dan memegang pedang yang bersinar cemerlang dengan cahaya bintang. Dia adalah komandan penjaga bintang serigala surgawi, Xing Lou, Divine Sovereign level 9 yang bahkan lebih kuat dari Xing Ling. Selain itu, dia memegang pedang bintang yang secara pribadi diberikan oleh Kaisar Dewa Bintang kepadanya. Saat Xing Lou bergerak, penjaga bintang serigala surgawi lainnya mengikuti di belakangnya, meskipun benar bahwa pernyataan Yun Ce sebelumnya telah membuat mereka berdua malu dan terhina, emosi terbesar yang menguasai mereka sebenarnya adalah kemarahan. Itu adalah kemarahan yang lahir dari pengungkapan rasa malu dan menginjak-injak harga diri seseorang, dan tentu saja, ada niat membunuh juga. Berbeda dengan penjaga bintang lainnya, mata Xing Lou sangat dingin. Dia sepertinya juga tidak memiliki rasa takut yang sama dengan penjaga bintang lainnya. Menyerang ke arah Yun Ce, dia melepaskan aura mengerikan yang menyaingi kekuatan langit, menyelimuti Yun Ce di tengahnya sementara pedang bintang semakin menyilaukan. Beberapa tetua Dewa Bintang mengangguk sedikit saat mereka melihat Xing Lou. Salah satu dari mereka berkata, Xing Lou memiliki bakat luar biasa dan pikiran luar biasa. Dia mungkin memenuhi syarat untuk menjadi penatua dalam beberapa ribu tahun. Yun Ce, karena membunuh para penjaga bintang, hukumanmu adalah kematian. Xing Lou berteriak saat cahaya pedang bintang tiba-tiba tumbuh menjadi beberapa ratus meter panjangnya, beriak dengan energi yang mempengaruhi ruang dan menakutkan. Dia mengayunkan senjatanya rendah-rendah, bersumpah untuk memotong kedua kaki Yun Ce. Suara ruang yang terkoyak benar-benar memekakkan telinga. Pedang bintang menyapu kaki Yun Ce, tapi ternyata itu hanyalah bayangan palsu yang rapuh. Hasil yang tidak terduga membuat Xing Lou lengah. Kemudian, dia merasakan rasa dingin menyebar dari punggungnya ke seluruh tubuhnya. Itu adalah teror yang tak terlukiskan. Rasa dingin yang tak terbayangkan. Itu adalah perasaan yang menendangnya ke dasar jurang dan bahkan mengubah hati dan jiwanya yang tak tergoyahkan. Ketakutan dan keputusasaanlah yang dialami Xing Lou sebelum dia meninggal. Xing Lou, terjadi ledakan darah dan cahaya, dan sebilah pedang menghantam Xing Lou tepat di punggung. Suara patah tulang punggung Xing Lou sangat memekakkan telinga. Sangat jelas bahwa hal itu menghentikan hati hampir semua orang. Penglihatannya menjadi hitam, dan dunia kehilangan semua warna dan kebisingan selamanya. Xing Lou tidak kenal takut ketika Yun Ce membantai Xing Ling dan menghancurkan 3 penjaga bintang hingga terlupakan dalam satu serangan. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa dia, Divine Sovereign level 9, akan sama rapuhnya. Tulang punggung Divine Sovereign yang paling tangguh dan terkuat telah patah menjadi 2 hanya dengan satu serangan pedang. Xing Lou pingsan dari langit seperti meteor, dan saat dia menyentuh tanah dia sudah berlumuran darah. Dia terbaring di tanah, matanya yang melebar telah kehilangan hampir seluruh warnanya. Dia adalah komandan pengawal bintang serigala surgawi dan penguasa ilahi tingkat 9 yang memandang rendah semua makhluk hidup di bawah guru ilahi. Tak disangka dia akan dihantam habis-habisan oleh Divine Sovereign tingkat pertama. Semua harga dirinya, semua kemuliaannya telah terhapus oleh satu serangan pedang itu. Bahkan jika dia selamat hari ini, bayangan ini pasti akan menemaninya selamanya. Namun, bayangan kematian yang menyelimuti dirinya tidak kunjung hilang. Yun Ce terjatuh dari atas dan mengayunkan Heaven's Smithing Sword yang cukup berdarah untuk mencekik hantu atau dewa tanpa ampun. Xing Lou, teriakan ketakutan terdengar dari segala arah.
Beberapa penjaga bintang serigala surgawi yang menyerang Xinglou melemparkan ketakutan dan keterkejutan mereka ke dalam pikiran mereka dan menembakkan sinar Dewa Bintang 6 ke arah Yunce dengan tergesa-gesa, berharap untuk mengusirnya dari komandan mereka. Tapi Yunce sama sekali tidak peduli dengan serangan mereka. Satu-satunya hal yang keluar dari tubuhnya adalah kebencian dan niat membunuh yang tak terbatas. Tanah berguncang, dan Xinglou membawa keyakinannya yang hancur ke kuburnya saat serangan tanpa ampun Yunce menghancurkannya seperti Xingling. Pada saat yang sama, sinar Dewa Bintang 6 menghantam punggung Yunce dan menciptakan 6 ledakan berdarah. Yunce berbalik dan menatap ke 6 Heavenly Wolf Star Guard yang telah menyerangnya dengan mata merah, membuat mereka sangat ketakutan sehingga wajah mereka langsung pucat. Pada saat mereka sadar, Yunce sudah menyerbu ke arah mereka, mengaum dan mengayunkan sesuatu yang tampak seperti bintang jatuh, atau matahari berwarna merah darah. Gaya pedang ketiga serigala surgawi, ratapan bintang surgawi. Kekuatan ilahi serigala surgawi adalah kekuatan kebencian. Ketika kebencian penggunanya telah mencapai puncaknya, hal itu dapat mengguncang dunia dan bahkan menakuti hantu atau dewa itu sendiri. Mereka adalah pengawal bintang serigala surgawi, jadi tentu saja mereka sangat familiar dengan serangan itu. Namun, serigala berwarna darah dan matahari hanya membutuhkan waktu sedikit lebih dari sekejap untuk menghancurkan tekad mereka sepenuhnya, meskipun kekuatan serangannya tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan Dewa Bintang Serigala Surgawi, sebenarnya dalam beberapa hal-hal itu tampak lebih menakutkan. Bintang itu meledak, dan pusaran luar angkasa yang terdistorsi muncul di tempat 6 penjaga bintang dulu berada, bertahan setidaknya selama beberapa saat sebelum perlahan menghilang. Para penjaga bintang yang terjebak dalam serangan itu benar-benar hilang, tubuh mereka, senjata mereka, baju besi Dewa Bintang mereka, semuanya telah dimusnahkan secara menyeluruh oleh serangan yang sangat mengerikan sehingga tidak ada jejak yang dapat ditemukan. Tidak satu pun dari 6 penjaga bintang yang bergerak sebelum kematian mereka. Mereka tidak mencoba melawan, menyerang atau melarikan diri karena keinginan mereka telah dihancurkan sebelum kematian mereka. Kaisar Dewa Bintang berdiri di dalam penghalang, matanya melebar begitu lebar hingga kulitnya mulai terkoyak. Keterkejutannya begitu besar hingga dia hampir lupa bahwa dia masih berada di tengah-tengah upacara. Tidak hanya penjaga bintang yang rapuh seperti rumput mati di hadapan Yunce, serangan terakhir itu. Itu hanya berlangsung sesaat, tapi tidak ada keraguan bahwa itu telah mencapai tingkat master ilahi. Cukup mengejutkan bahwa Yunce telah naik dari roh ilahi tingkat menengah ke raja ilahi tahap awal, tapi sekarang, bermandikan darah sepenuhnya, kekuatan yang keluar dari tubuh Yunce benar-benar menyaingi kekuatan guru ilahi. Seorang pemuda berusia kurang dari 50 tahun dari alam bawah mampu mendekati level guru ilahi tanpa warisan alam raja, bahkan Kaisar Dewa Bintang sendiri curiga bahwa semua yang terjadi hari ini adalah mimpi yang benar-benar konyol. Koreksi, dia adalah seorang pemuda berusia 20-an yang entah bagaimana bisa memanggil kekuatan seorang guru ilahi meskipun tidak memiliki warisan apapun, hehe. Jumlah dari segala sesuatu yang konyol dalam seluruh sejarah alam dewa bahkan tidak akan berbobot 10.000 fakta ini. Hahaha. Raungan pemuda itu terus mengguncang langit dan bumi. Saat ini, setiap penjaga bintang telah memahami melalui kematian komandan mereka dan pemusnahan seketika 6 rekan mereka bahwa energi mendalam Yunce jauh melampaui akal sehat. Kehadirannya masih setara dengan Divine Sovereign tingkat 1, namun kekuatannya jauh melebihi imajinasi terliar mereka. Pada saat inilah apa yang disebut reservasi, dan kehormatan mereka berubah menjadi lelucon. Lebih dari 100 Heavenly Wolf Star Guard melompat ke udara dan menyerang Yunce bersama-sama. Pemandangan 100 atau lebih pengawal bintang serigala surgawi yang menyerang hanya satu orang secara bersamaan benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya.
Fakta bahwa lawan mereka adalah seorang junior yang bahkan belum genap 100 tahun usianya hanya membuatnya semakin aneh, bahkan jika Yun Ce mati saat ini juga, pertarungan ini tetap tidak akan pernah bisa didaftarkan dalam kanon Dewa Bintang. Ledakan kekuatan lebih dari 100 pengawal bintang serigala surgawi sekaligus telah mewarnai setiap sudut kota Dewa Bintang dengan warna putih. Tidak hanya kekuatan yang tumpang tindih itu begitu menakutkan hingga membanjiri segala sesuatu yang terlihat, mereka juga menekan Yun Ce dan bahkan melahap cahaya berdarah yang mengelilingi tubuhnya. Yun Ce dan Heaven's Meeting Sword tiba-tiba jatuh ke bumi. Sepertinya dia tidak bisa bergerak sepenuhnya. Tapi Xing Mingzi tidak hanya senang dengan hal ini, wajahnya juga sedingin es, lagi pula, semua ini tidak mengubah fakta bahwa ini adalah penghinaan pada tingkat tertinggi. Jangan menahan diri, lumpuhkan dia, raung Xing Mingzi dengan suara yang dalam. Cahaya bintang bersinar, dan 100 meteor terbang langsung ke arah Yun Ce, sampai pemuda itu mendongak, dan kilatan biru tiba-tiba melewati matanya. Naga itu muncul dan mengaum dengan bangga. Kehidupan dan jiwa Yun Ce terbakar karena asura pantai lain. Kekuatan yang meledak dari tubuhnya bersifat jurang keputusasaan. Itulah mengapa seruan naga yang dia panggil lebih menakutkan dari semua yang dia gunakan sebelumnya hari ini, seruan naga keputusasaan. Tangisan naga menyebabkan setiap penjaga bintang yang menyerang Yun Ce merasa seolah-olah jiwa mereka jatuh ke dalam jurang ketakutan. Pupil mata mereka kehilangan warna, dan tubuh mereka jatuh dari langit seperti hujan. Kemudian, Yun Ce mengeluarkan raungan kebinatangan, mengangkat Heaven's Meeting Sword, mengelilinginya dengan petir ungu gila dan mengayunkannya dalam satu serangan listrik dan eksplosif. Ruang di sekitar Yun Ce langsung berubah menjadi api penyucian guntur, dan setiap penjaga bintang serigala surgawi di dekatnya terperangkap dalam ledakan tersebut. Namun, petir ungu yang menempel di tubuh mereka benar-benar berbeda dari jenis petir apapun yang mereka kenal dalam hidup mereka. Energi pertahanan mereka yang dalam dan baju besi Dewa Bintang tidak lebih kuat dari kertas sebelumnya. Apa yang terjadi? Xing Mingzi baru saja berseru ketika muridnya tiba-tiba tumbuh beberapa kali lebih besar. Itu karena dia disuguhi pemandangan paling menakutkan yang pernah dia lihat seumur hidupnya. Ketika pedang Yun Ce berakhir dengan suara guntur yang menusuk telinga, 107 penjaga bintang serigala surgawi yang tersengat listrik secara paksa terbelah dua oleh letusan petir. Jeritan yang hanya berlangsung sesaat itu begitu menusuk tulang hingga dunianya sendiri sedikit gemetar. Getaran menjalar ke seluruh tubuh Kaisar Bintang Dewa. Matanya melebar hingga kulitnya hampir terkoyak. Tidak ada seorang pun yang tidak menjadi pucat karena terkejut. Petir kesengsaraan hukuman surgawi. Tumi berkata, tapi suaranya serak sehingga kata-katanya tidak jelas. Dia bisa merasakan jantungnya berdetak kencang di dalam dadanya. Itu adalah ketakutan. Kedudukannya tinggi, dan masa hidupnya hampir berakhir. Jadi kenapa dia, seorang pria yang sudah lama melupakan rasa takut, tiba-tiba teringat rasa takut? Semua Divine Sovereign adalah eksistensi yang luar biasa. Mereka tidak akan langsung mati meskipun tubuh mereka terbelah dua. Namun hari ini, kegigihan mereka ternyata menjadi kemalangan terbesar dalam hidup mereka. Menyaksikan tubuh sendiri hancur menjadi dua tepat di depan mata. Tubuh bagian atas patah di satu sisi dan tubuh bagian bawah berdarah di sisi lain, adalah semacam ketakutan dan keputusasaan yang melampaui segala siksaan yang pernah ada di dunia ini. Bahkan rasa sakitnya pun menjadi nomor dua setelah itu. Pada saat ini, para penjaga bintang ini bukan lagi penjaga bintang, apalagi penjaga bintang dengan kehormatan dan kemuliaan. Mereka sekarang hanyalah sekelompok roh jahat yang tidak bisa mati karena keputusasaan karena kehilangan separuh tubuh mereka membuat mereka menjerit dan menangis. Lantai darah dan organ dalam adalah lukisan yang berasal dari neraka itu sendiri. Berdiri di tengah-tengah neraka tidak lain adalah Yun Ce sendiri.
Dia memiliki kekuatan untuk mengubur mereka semua dengan mudah, namun dia hanya berdiri diam, menikmati darah dan jeritan tangis mereka. Bagaimanapun juga, itu adalah kematian yang pantas mereka terima, jenis kematian terburuk.